Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja nih, mungkin sering banget kalian lewatin gitu aja di dapur atau di pasar tradisional. Ya, kita bakal ngomongin singkong. Tapi tunggu dulu, kita nggak cuma bahas singkong sebagai umbi biasa. Hari ini kita akan mengangkat singkong dari yang tadinya cuma sekedar makanan pinggiran menjadi pahlawan tanpa tanda jasa yang sebenarnya sangat krusial. Coba deh bayangin, gimana kalau ternyata pelindung utama kita dari krisis pangan nasional yang bisa datang kapan aja, malah udah tumbuh subur di halaman belakang rumah kita sendiri. Selama ini kan kita kayak terjebak ya, dalam ketergantungan yang lumayan berbahaya sama beras. Padahal, alam kita udah nyediain satu jalan keluar yang luar biasa banget. Oke, kita langsung masuk aja ya. Perjalanan kita hari ini ada 5 poin utama. Alternatif krisis beras, cerita dari Kampung Singkong Cirendo, terus kita lihat kondisi ideal untuk nanam singkong, lanjut ke keajaiban tape, dan terakhir kita bakal bongkar mitos-mitos kesehatan soal singkong. Kita mulai dengan bagian pertama, alternatif krisis beras, atau gimana sih caranya kita memutus ketergantungan ini. Sekarang, mari kita bandingin keduanya. Di satu sisi, realitas beras itu lumayan bikin deg-degan. Produksinya sangat bergantung sama cuaca, dan karena permintaannya selalu tinggi, harganya sering banget melonjak. Nah, di sisi lain, ada singkong. Tanaman ini ibarat pahlawan tahan banting. Gampang banget ditanam, kaya vitamin dan mineral, dan bonusnya nih, buat yang lagi diet tertentu, ini alternatif karbohidrat yang bebas gluten. Jadi intinya, kita sebenarnya punya opsi pangan yang jauh lebih tangguh. Lanjut ke bagian kedua, Cirendo, Sang Kampung Singkong, sebuah bukti nyata dari 1 abad ketangguhan. Kalau kita tarik mundur sejarahnya, singkong ini awalnya dibawa dari Amerika Selatan dan diperkenalkan ke Indonesia oleh bangsa Portugis di abad ke-16. Terus, mulai ditanam secara komersial sekitar tahun 1810. Tapi, titik baliknya yang paling epik itu terjadi di era kolonial. Saat itu, masyarakat kampung adat Cirendo bikin keputusan berani banget buat beralih 100% dari beras ke singkong. Dan tahu nggak, keputusan ekstrim di masa lalu itu membuahkan hasil yang luar biasa. Mereka sekarang benar-benar punya ketahanan pangannya sendiri. Pas Indonesia lagi heboh dilanda krisis beras dan harganya meroket tajam, tebak apa yang terjadi di Cirendo? Mereka santai aja, nggak terdampak sama sekali. Makanya nggak heran mereka sering disebut sebagai pahlawan pangan sejati. Nah, rahasia mereka itu ada pada apa yang mereka sebut rasi atau beras singkong. Rasi ini inovasi yang brilian banget. Terbuat dari 80% tepung singkong dan dicampur 20% tepung tapioka. Yang bikin takjub, rasi ini punya kandungan energi yang benar-benar setara sama beras biasa. Dan karena semuanya diproses mandiri sama warga, ini nggak cuma ngamanin perut mereka, tapi juga muterin ekonomi lokal kampung tersebut. Masuk ke bagian 3, kondisi ideal singkong, sang penyintas tangguh. Kita geser dikit yuk dari cerita sejarah ke ilmu agronomisnya. Nah, yang menarik dari data di slide ini adalah gimana singkong itu fleksibel banget. Dia santai aja, tumbuh di suhu 22-28 derajat Celcius dengan curah hujan menengah. pH tanahnya asam bisa, netral juga ayo, dari 4,5 sampai 8,0. Dan dia bisa tumbuh dengan asik dari daerah dataran rendah 10 meter sampai ke ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Intinya, dia nggak rewel. Di dunia pertanian, kita kan biasanya ngevaluasi lahan pakai istilah kelas kesesuaian. Nah, saking gampangnya singkong ini beradaptasi, dia punya rentang kelas kesesuaian yang ampun-ampunan luasnya. Dibandingin tanaman pokok lain, singkong butuh intervensi teknologi yang paling minim buat bisa tumbuh subur. Tapi, tunggu dulu. Sekuat-kuatnya singkong, dia tetap punya kelemahan kecil, ibarat kryptonite-nya lah. Titik lemahnya ada di ketersediaan oksigen dalam tanah. Singkong ini mutlak banget butuh drainase yang bagus. Kalau tanahnya tergenang air, alih-alih subur, umbinya malah bakal membusuk. Jadi akarnya tetap butuh ruang buat bernapas. Lanjut ke bagian 4, keajaiban tape dan kunci kesehatan pencernaan. Udah cukup main di ladangnya, sekarang kita bawa singkongnya ke dapur. Kita bahas makanan legendaris kita, tape singkong. Bikin tape itu sebenarnya proses biologi yang simple tapi magis banget. Mulai dari milih singkong yang bagus, dikupas, dicuci bersih, terus kita tambahin ragi khusus yang tugasnya ngurai karbohidrat. Habis itu, diamkan dalam wadah tertutup. Proses fermentasi inilah yang menyulap umbi biasa jadi semacam superfood buat pencernaan kita. Nah, fermentasi tadi ngebuka pintu buat munculnya ini nih, probiotik. Singkatnya, probiotik itu pasukan bakteri baik. Waktu mereka masuk lewat tape singkong, mereka langsung kerja nyimbangin mikrobioma di usus kita.
Keren kan? Sesuatu yang awalnya cuma sumber karbohidrat, malah bertransformasi jadi sahabat terbaik sistem pencernaan. Kalau kita rangkum, tape singkong ini ibarat powerhouse atau pusat energi bernutrisi. Kalian nggak cuma dapat tenaga dari karbohidrat kompleks, tapi ada bonus probiotik alami, vitamin B kompleks, plus mineral penting buat tubuh kayak magnesium, fosfor, dan zat besi. Bener-bener makanan paket komplit kalau disiapin dengan benar. Oke, sekarang kita sampai di bagian kelima, yang mungkin paling ditunggu-tunggu, membongkar mitos kesehatan singkong. Yuk kita pisahin mana yang fakta, mana yang cuma fiksi belaka. Pertanyaan pertama yang paling sering seliweran di grup keluarga. Benar nggak sih tape singkong itu bisa nyembuhin GERD atau asam lambung gara-gara ada probiotiknya? Jawaban ilmiahnya, tidak, sama sekali nggak. Memang sih probiotiknya bagus, tapi ingat, proses fermentasi itu juga ngasilin alkohol. Dan alkohol ini justru bakal bikin iritasi lapisan lambung dan malah memperburuk gejala GERD kalian, kayak mual atau perih gitu. Jadi buat kalian yang lambungnya sensitif, mending hati-hati deh sama makanan satu ini. Terus mitos seram yang kedua, ada rumor yang bilang kalau proses bikin tape itu ngasilin gas beracun yang mematikan. Masa iya sih sampai segitunya? Faktanya itu salah besar. Nggak usah panik, kalau kita lihat dari ilmu kimia dasar, gas yang numpuk pas fermentasi itu cuma karbon dioksida atau CO2 biasa kok, sama sekali bukan racun. Paling-paling, kalau wadahnya ketutup terlalu rapat, tekanan gasnya bisa bikin tutupnya meletup terbang. Tapi ya itu cuma CO2, bukan gas mematikan. Loh, terus dari mana asal-usul rumor racun ini? Sebenarnya ini ada dasarnya, namanya glikosida sianogenik. Ini emang senyawa alami yang udah ada bawaan dari singkong mentahnya. Kalau singkong nggak diolah dengan benar, senyawa ini memang bisa ngelepasin sianida. Wah, kedengarannya ngeri ya. Tapi tunggu dulu. Mari kita lihat tabel ini biar tenang. Risiko sianida ini sebenarnya gampang banget diakali. Kalau singkongnya masih mentah bulat-bulat, iya risikonya tinggi. Tapi begitu kalian kupas dan cuci bersih, risikonya udah langsung nyungsep. Dan saat kalian fermentasi atau masak matang, entah itu direbus atau dikukus, selamat, senyawa racunnya terurai habis. Yang tersisa, 100% makanan yang aman, enak, dan bergizi. Jadi, setelah ngebahas semuanya, dari gimana singkong bisa nyelamatin satu kampung dari krisis beras, sifatnya yang tahan banting di ladang, sampai kehebatan fermentasinya buat kesehatan usus kita, akankah kalian melihat umbi singkong yang sederhana ini dengan cara yang berbeda saat tentuin menu makan besok? Kayaknya udah saatnya deh kita mulai ngelakuin diversifikasi pangan. Dan itu bisa banget dimulai langsung dari dapur kita sendiri. Terima kasih ya udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa!